Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Kami rindu menaikkan puji dan sembah dengan segenap hati kami. Kami percaya, dimanapun kami berada, Engkau melayakkan setiap hati kami. Amin. Hati kami rindu ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Betapa Engkau ajaib, bekerja dalam setiap kehidupan kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa,
dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari siap kita memuji Tuhan, oleh karena Dia sumber kekuatan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah menciptakan semuanya dengan baik padanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, oh haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Sama-sama berikan kemuliaan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan, berada dalam hadirat-Mu. Kami rindu datang pada kediaman-Mu. Bertatalah di setiap hati kami. Biar kami nikmati hadirat-Mu setiap saat, setiap Amin. waktu. Selalu bersamamu,
tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami mau menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu, Nikmati hadirat-Mu, oh ya Bapa. Kami nikmati bersyukur kebaikan-Mu, Engkau baik, besar nikmati kasih Tuhan, setia-Mu ya
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita boleh berjumpa walaupun lewat online. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman yang akan tentunya memberikan gambaran sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi kita harus tahu, mengingat bahwa kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena kita kan sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Kristus. Artinya kita kan sudah pasrah. Pasrah hidup kita dalam tangan Kristus. Nah, tentunya kalau kita pasrah hidup dalam tangan Kristus, Yesus menginginkan kita ini hidup seperti yang Dia mau. Nah, inilah dilemanya dalam kehidupan banyak orang percaya. Karena banyak orang percaya itu berpikir hanya sudah beragama Kristen, ya sudah percaya, tapi dalam perjalanan hidupnya belum tentu dia mempercayakan hidup. Nah, kalau dia belum mempercayakan hidup, maka artinya dia masih hidup dalam kehidupan lamanya. Dan orang seperti ini jelas tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini kan penting untuk kita pahami dan mengingat. Sebab apa? Ketika kita mau hidup sesuai rencananya, mengikuti jejak-jejak kaki Gembala Agung kita Tuhan Yesus, maka di situ kita akan menikmati yang disebut rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan rencanakan. Nah, masalahnya tidak bisa menikmati rumput yang hijau dan air yang tenang, artinya hidupnya sama dengan orang dunia, susah payah. Itu artinya kan masih belum hidup dalam planning, perencanaan Tuhan. Karena Tuhan itu baik luar biasa. Nah, itulah sebabnya tema khotbah kali ini adalah paradok. Paradok ini adalah tolak belakang. Ya, bertolak belakang. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Nah, ini paradok. Paradok kehidupan seperti ini kan ditulis di dalam Alkitab. Ya, itulah sebabnya mari kita bersama membuka hati. Kita akan menerima kebenaran firman ini dengan hati yang subur, ya, bukan hati yang berbatu,
bukan hati yang tipis, bukan hati yang penuh kebencian, iri dengki atau semak duri, tapi hati yang subur, ya, mau membuka dan menerima. Maka saya percaya kebenaran itu akan tertanam dalam hati, ya, pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk menuntun step-step langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar itu semua karena anugerah-Mu, bukan oleh kuat dan gagah kami. Kesempatan yang indah dalam kami mengikuti ibadah walaupun lewat online. Kami rindu Tuhan menuntun, membimbing, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sebab kami butuh pencerahan, butuh pewahyuan, butuh hikmat, butuh petunjuk di dalam menjalani kehidupan dalam dunia yang sangat singkat ini. Dan kami sadar ketika kami sudah waktunya pulang kepada Tuhan, maka hidup kami ada kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan pohonkan doa sembahyang ini. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melihat realitanya ya. Orang percaya ini ada yang taat dan tidak taat. Amin. Nah, kita akan melihat ini yang taat seperti apa buah hidupnya, yang tidak taat bagaimana ending hidupnya, ya. Kalau tidak taat dan memilih jalan hidupnya sendiri, maka ia akan hidup bertolak belakang. Bertolak belakang itu yang disebut paradok. Ya, Tuhan maunya kanan, kita maunya kiri. Tuhan maunya hidup di jalan yang terang, kita maunya hidup dalam gelap. Nah, ini namanya paradok. Nah, apakah ini sudah ditulis dalam Alkitab? Sudah, mari kita melihat. Alkitab menulis beberapa perumpamaan, jalan lebar dan sempit. Jadi kalau jalan lebar itu artinya tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Jalan sempit ini susah payah. Tapi susah payah yang dimaksud ini bukan susah payah karena usaha kita, tetapi susah payah untuk melepaskan masa lalu kita. Ya, keinginan daging, kebiasaan dosa. Nah, itu yang disebut beban harus diletakkan atau dibebaskan atau dilepaskan atau ditaruh sehingga bisa berjalan tidak dengan susah payah. Ini namanya jalan sempit. Ya, segala beban itu harus dilepaskan karena Tuhan yang akan menanggung. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Marilah padaku, hei kamu yang lemah dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita ini masih menanggung beban, artinya kan belum menyerahkan beban kita. Ya. Nah, Tuhan tidak mau. Kenapa tidak menyerahkan? Itu sebetulnya backgroundnya atau latar belakangnya masih tidak percaya bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan beban hidup kita. Apapun bentuknya. Ya, karena manusia ini kan kompleks persoalan dan pergumulan hidupnya. Tetapi kalau kita menaruh beban, maka kita berjalan bisa di jalan yang sempit. Mengalami kelegaan karena Tuhan yang menyelesaikan. Nah, kapan? Nah, seringkali pertanyaan seperti itu, kapan Pak? Saya sudah sekian lamanya bergumul, berdoa, sudah berserah pada Tuhan, kok belum ada selesainya, kok masih Tuhan belum menjawab. Nah, dengan hal ini maka ada ayat juga yang memberitahukan waktu Tuhan bukan waktu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Tuhan mengizinkan masalah persoalan hidup kita ini supaya kita menyadari ada bagian hidup kita ini yang belum beres. Saya memberi contoh sederhana. Kalau ada mobil, suaranya kletek-kletek, kita mau terus berjalan atau kita berhenti. Kemudian minta montir untuk memperbaiki. Kemudian kalau kita berjalan, mobil kita ini rasanya tersiok-siok, apakah kita berhenti atau lanjutkan? Logikakannya harus berhenti. Jangan-jangan murbaut roda kita sudah kendor semua. Logikanya kan gitu. Demikian pula dalam perjalanan hidup ini, kalau kita ada masalah, jangan nyalahkan kiri kanan, introspeksi, koreksi diri.
Itu yang dimaksud menyerahkan beban dengan pengertian. Bukan seperti ini, rawuh Tuhan, urusanmu Tuhan, pokoknya aku pasrah. Itu namanya orang yang tidak menyadari, ya tidak menyadari setiap masalah persoalan itu ada tujuannya. Dan tujuan utamanya adalah membentuk kita. Mungkin kita salah, mungkin kita tidak konsisten hidup di jalannya, sehingga Tuhan perlu mengingatkan. Jadi paradoksnya di situ, ya. Maunya kita ini kan nyaman, itu daging sebetulnya. Dada selama hidup dalam dunia ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Ini realita, kita tidak bisa menghindar. Maka dari itu harus menerima. Ya, tidak bisa kita ini nikmat saja. Nikmat itu pasti akan membuat kita jatuh dalam dosa, percayalah. Ya, kenapa? Karena kenikmatan itu membuat orang akan memanjakan daging. Nah, sampai kapan? Ya, kalau saya sebagai anak, sebagai orang tua melihat anak dari pagi dari siang sampai sore ndak pulang, ndak mandi, ndak makan, kira-kira saya mengizinkan ndak? Biarlah, kalau mau di luar tidur di luar ya sudah. Saya kira kan enggak kan, saya orang tua bijaksana, ayo pulang, mandi, makan, dibersihkan, belajar. Artinya hidup ini kan harus ada aturannya, ya tidak bisa semau gue. Nah kalau kita diberkati berlimpah-limpah, semau gue, ya berkatnya hilang, percayalah. Atau tidak bisa menikmati, ya karena ada ayatnya ya. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 itu mengatakan, ada sesuatu kehidupan yang sia-sia. Diberi kekayaan Tuhan berlimpah-limpah, tapi tidak diizinkan menikmati. Ayo piye? Ayo gimana? Ya ada ayatnya. Jadi mari kita berpikir, hidup dalam dunia ini yang temporer, apalagi di tengah pandemi. Di tengah pandemi seperti ini, sewaktu-waktu bisa kena. Bisa kena itu bisa hidup, bisa mati. Nah siap gak ketemu Tuhan? Nah itulah sebabnya perlu memahami atau menggali lagi makna kehidupan sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Ya, yang kedua, kambing dan domba. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ya bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan dengan baik itu sederhana sebetulnya, seperti domba yang mengikuti gembalanya. Nah, domba ini tidak seperti kambing. Domba itu taat. Dan domba ini biasanya kalau berjalan bergerombol, tidak individu. Beda dengan kambing, kambing itu tidak peduli. Sampai yang memilikinya harus menggunakan tongkat untuk mengatur kambing itu supaya tetap di kelompoknya. Nah, Alkitab menjelaskan itu, dan kalau mau melihat endingnya ya baca Matius 25 ayat 40. Ya, ayat sebelumnya kan berbicara tentang talenta. Nah, ayat setelah itu baru menjelaskan seperti apa. Yang Tuhan mau kita ini seperti domba, tulus. Ya, kalau kambing itu maunya ngejak berantem aja. Ya, saya menerima video klip banyak itu. Kambing itu, waduh, ndak ada masalah, semua orang ditabrak-tabrak. Honda, entah laki, entah perempuan, pokoknya disundang gitu ya. Itu kambing. Senangnya cari masalah. Ini Alkitab yang menulis. Kemudian gelap dan terang. Gelap dan terang itu bisa kita menerima gambarannya lewat Yohanes pasal 3. Ayat 16-nya jelas. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga memberikan anaknya supaya barang siapa percaya ia akan hidup dan tidak binasa. Nah, ayat 18, 19, 20-nya menjelaskan banyak orang sudah diterangi berita sukacita ini. Tapi dia lebih senang hidup dalam gelap. Tidak mau hidup dalam terang, karena terang itu identik tentang berbicara tentang firman. Terang itu berbicara tentang jalan. Terang itu berbicara tentang petunjuk untuk berkenan kepada Allah. Nah, ayat 19-20 dari Yohanes 3 itu jelas menjelaskan bahwa mereka senang hidup dalam gelap. Gelap itu artinya
dosa kan, kegelapan itu identik dengan dunia gelap. Ya. Jadi itu paradok, perbedaan yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian yang akan saya pertajam pada kesempatan ini adalah fasik dan benar. Fasik itu mendengar tapi tidak melakukan. Itu kategori Alkitab fasik. Dan benar itu adalah hidup di jalurnya. Ya. Nah, mari kita melihat bersama bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ini. Ya. Saya akan membacakan lewat Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 11 ini sebetulnya sama dengan yang ditulis dalam Daniel 12 ayat 10. Ya, kitab Daniel pasal 8, 9, 10, 11 itu kan berbicara tentang ending akhir zaman. Ya, seperti di sana juga ditulis semuanya ini masih tersembunyi dan belum diungkapkan. Nah, salah satunya yang ditulis di dalam Daniel 12 ayat 10 itu berbicara tentang hal ini. Dan kita melihat kan faktanya sekarang ini. Nah, dengan dasar inilah maka saya akan menjelaskan secara spesifik antara benar dan fasik, antara yang makin menguduskan dan makin semau gue. Ya, nah supaya kita bisa memberi gambaran ini, Alkitab ini sudah tahu. Kenapa? Karena Alkitab kan penulisnya berdasarkan ilham roh, entah perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama ilham roh, pewahyuan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tahu bagaimana kondisi manusia jatuh dalam dosa. Kita ini kan anak keturunan Adam dan Hawa. Ya, jangan percaya dengan teori Darwin, keturunan kera yang berevolusi. Waduh. Nah, ini orang yang umumnya yang tidak mau diatur. Sebab kalau hidup dalam Tuhan ini kata kasarnya diatur, tapi sebetulnya sedang diberi petunjuk. Jadi kalau dia tidak mau diberi petunjuk, artinya dia lebih suka hidup semau gue. Semau gue di bahasa Jawanya itu gugu karepe dhewe. Ya, itu namanya diberi petunjuk. Tidak mau ya Tuhan, tidak memaksa. Karena Tuhan menaruh dalam hidup manusia itu kehendak bebas atau free will. Dan free will itu julah yang menghancurkan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sebetulnya tidak punya benih dosa. Kenapa dia mau mendengar bujukan dari iblis dalam bentuk ular, sehingga akhirnya jatuh dalam dosa? Jadi tidak ada benih dosa. Kalau ada benih dosa, berarti Tuhan di dalam dirinya ada benih dosanya. Pada waktu penciptaan kan Tuhan mari kita ciptakan manusia menurut peta gambar kita. Tidak ada sebetulnya yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena free will, kehendak bebasnya itu. Tuhan hanya memberikan pilihan, jalan lebar, hidupmu mati, jalan sempit, hidupmu glory. Ya, kalau kamu kambing, kamu melihat sendiri kan, kambing itu seperti apa, suka nanduk kan? Ya, bagaimana lihat domba? Domba itu kan nganut, ya, ngikuti aja kemana jejak-jejak gembalanya. Jadi Tuhan hanya memberikan gambaran seperti itu. Nah, inilah tugas saya untuk mengingatkan gimana posisi kita. Apakah berjalan di jalan lebar atau jalan sempit? Apakah kita bersikap seperti kambing atau seperti domba? Ya, dan kita berjalan hidup benar atau seperti orang fasik? Ya. Mari kita melihat hal ini lebih tajam lagi. Ya, tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Itu Daniel, ya, Daniel 12 ayat 10 mengatakan begitu. Orang fasik akan makin berlaku fasik, yang jahat makin berlaku jahat, itu dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 11. Ya. Dan tidak ada orang fasik itu memahaminya.
Ya saya sedih kalau melihat zaman era sekarang, orang milenial ya, atau generasi alfa itu kan cuek sekali. Kasih tahu orang tua itu entang gitu loh. Ya tidak pernah, kalau zaman dulu saya kan ya G, sekarang enggak. Orang tuanya sepatah kata, anaknya ngomong 50 kata. Nah ini kan menunjukkan sebetulnya ini generasi orang fasik. Ya tidak tahu tujuan orang tua yang sehat. Ya memang ada orang tua yang jahat memang. Tetapi saya memberi contoh kan orang tua yang sehat. Orang tua yang sehat itu memberitahu tentang masa depan yang indah itu kan harus dibayar harganya. Sekolah semau gue, apalagi zaman sekarang daring ini. Aduh susah sekali. Tapi kondisi zaman kita melihat ini tidak bisa menghindar. Kalau dipaksakan sedangkan anak ini belum divaksin sangat rentan untuk tertular. Apa yang terjadi? Maka pemerintah kita bijaksana, maka guru-gurunya divaksin dulu. Setelah itu sekarang mulai dilanjutkan usia 12 sampai 17 seluruh daftar ikuti vaksin. Tujuannya supaya bisa kebal menghadapi virus yang berterbangan di udara sekitar kita ini. Ya sekali lagi saya ingatkan bahwa saya ini seperti ini karena kebutuhan. Ya kalau enggak ya lockdown artinya tidak ada khotbah. Ya, kalau tidak ada khotbah berminggu-minggu ya apa yang terjadi? Ya karena lockdown itulah sebabnya kita berusaha supaya ini bisa diatasi, maka gereja yang biasa tertutup karena ruangan ber-AC maka atas sendiri langit-langitnya dilubangi dikasih exhaust. Terus di gentengnya atau asbesnya itu pasangi ventilator, turbin ventilator. Ya gereja kita ini ada 10 turbin ventilator di atas itu, di asbes itu. Nah di atap gereja ini sudah dilubangi. Kemudian diisi 20 exhaust fan untuk nyedot udara naik. Itu upaya kita supaya kita bisa melayani, supaya jemaat bisa terus mengikuti ibadah online ini. Kalau enggak, AC enggak boleh dinyalakan, kipas angin enggak boleh dinyalakan. Kenapa? Karena ruangannya tertutup. Jadi kalau ada virus, maka virus itu akan berputar-putar di dalam ruangan. Itulah sebabnya kita berupaya ada ventilator di atas asbes dan di bawah langit-langit dipasangi exhaust fan. Ya, jadi itu upaya-upaya kita. Nah, artinya saya tidak sedang pamer, tapi artinya kita harus decoupling. Kita tidak bisa hanya menyesali masa lalu. Kita fokus dan mengikuti bagaimana mengadaptasikan hidup tanpa kondisi yang nyaman seperti dulu. Nah ini namanya decoupling. Tidak bisa kita ini hanya waduh gimana ya dulu enak gini, penghasilan dulu banyak sekarang sepi, tidak ada yang toko buka, tidak ada yang jual. Nah Tuhan kan memberikan hikmat, gimana? Mau enggak kita decoupling, artinya kita berubah berpikir kalau tidak bisa langsung tatap muka, kenapa tidak lewat online? Lah Pak, kita kalau online kan biayanya mahal, buka gini, enggak. Udahlah ngikuti vendor-vendor online itu, kita hanya ngomong aja langsung, barang kita bisa dipasarkan mereka, hanya udah mau. Masalah pemasaran bisa lewat vendor-vendor online itu. Jadi tidak harus buka punya vendor sendiri, punya sendiri, tidak. Ya termasuk barang-barang di pasar. Misalnya kita ini bakul pasar buah-buahan, sayur-sayuran, masuk ke aja. Dengan catatan kami mau kirim sampai rumah. Nah ini artinya kan adaptasi kebiasaan baru. Jangan kita fokus yang lama dulu. Kalau yang lama terus ya kita akan akhirnya nyarahkan kiri kanan dan lain sebagainya. Tuhan tidak ingin anaknya seperti itu, mudah menyalah. Nah itu maksud saya seperti itu ya. Jadi masalah situasi seperti ini jangan kita ini tenggelam dan menyalahkan sana sini. Ya harus kreatif.
Bagaimana Pak supaya dapat kreatif? Roh Kudus memberikan hikmat. Bagaimana Roh Kudus bisa memberikan hikmat? Ya kita bangun hubungan. Ya saat teduh, baca Alkitab, merenungkan. Nah itu artinya kita ini nanti akan makin berhikmat. Bagaimana hidup dalam dunia ini. Dan kalau kita sudah berhikmat, pasti kita menjalani hidup bijaksana. Ya tidak takut. Mati tinggal tunggu waktu aja. Setiap orang kan mati. Tapi kalau Tuhan tidak hendaki saya mati, ya tidak akan mati. Walaupun sakit pasti sembuh. Ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki sudah tugasmu selesai, Paulus, pulang saja. Ya saya terima kasih, tugas sudah selesai. Jadi hidup ini santai aja lah, tidak usah sepaneng. Ya, mari kita melihat sekarang bagaimana Alkitab berbicara orang percaya ini bisa dibagi dua. Ya. Yang pertama, hidup benar. Maka kalau mau hidup benar, kita harus menyadari hidup kita ini belum benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut logika kita. Sebab logika kita ini kan terbatas, sedangkan Tuhan itu kan punya standar sendiri. Kalau standar manusia umumnya, yang penting saya dalam bahasa Jawa ngomong molimo, orang maton, maling, madat, mabuk, main, berjudi. Dan merasa tidak melakukan itu sudah benar. Itu kan logika manusia. Tapi standar Tuhan tidak sedangkal itu, maaf. Tuhan hanya ingin kita ini taat. Lalu bagaimana Pak supaya kita ini bisa taat dan hidup benar? Maka kita menyadari sebelum kita percaya Tuhan, kita ini sudah dicekoi. Ada masukan banyak sekali dalam pikiran kita. Falsafah, budaya. Ya, saya ngomong budaya ini bukan semua budaya jelek, tidak. Ya, maksudnya budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, khususnya yang terus mengembangkan budaya untuk menyembah tempat-tempat tertentu, mempercayai hal-hal tertentu. Tidak boleh. Kita hanya percaya Yesus only, hanya Yesus saja. Berkat jangan karena kita datang ke suatu tempat tertentu memberi persembahan kembang dan kita memberikan sesuatu itu baru dapat berkat, atau ke kuburan itu kan budaya. Nah kalau seperti ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Nah hal-hal seperti itu yang Tuhan potong. Ya supaya itu tidak lagi ikut mempengaruhi cara pandang, cara berpikir kita sebagai orang percaya. Ya, fokus kita hanya Tuhan Yesus saja dengan segala kehendaknya. Nah, kehendaknya itu baik sebetulnya. Cuma orang tidak mau karena tidak mau dirubah konsepnya, kebiasaannya. Ya, kebiasaannya nyaman dengan masa lalunya itu masalahnya. Nah kalau seperti itu, apalagi di tengah pandemi kita sadar kan, hidup ini sewaktu-waktu bisa mati. Tidak ada seorang pun yang kebal, virus itu tidak ada. Orang yang sudah divaksin 2 kali aja bisa kena. Ya, jadi artinya kan kita menyadari dalam dunia ini sebetulnya hanya temporer, sementara. Saya pernah khotbah tentang hidup ini seperti uap, ya. Nah, artinya kita kelihatan sebentar tidak kelihatan. Nah, ini disadari, maka kita menyadari kalau kita ini seperti uap, hilangnya kemana? Sebagai orang percaya tahu kan, ke surga. Apa yakin pasti masuk surga? Kalau Tuhan tanya, mengapa aku harus mengizinkan kau masuk dalam surgaku? Apa jawab kita? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Di tengah pandemi ini memang kita harus makin memahami arti hidup dan tujuan hidup. Jadi bukan hidup dengan masa lalu, kita harus dekopling ini. Kita harus mengikuti betul-betul lifestyle atau gaya hidup baru, adaptasi dengan situasi seperti ini. Jangan terus mengeluh ke masa lalu. Saya tidak tahu kapan dipanggil. Itulah sebabnya saya sebagai pembimbing rohani kan harus menyampaikan hal ini untuk menyadari, jangan fokus masa lalu aja. Fokus saja kalau ketemu Tuhan itu jawabnya apa? Seperti tadi saya katakan, setiap orang akan mati, tidak ada yang tidak.
Kalau mati ketemu Tuhan kan, hakim adil. Jawab apa? Ya, selama hidupmu apa yang sudah kamu lakukan untuk kebaikan namaku? Selama hidupmu jadi batu sandungan atau menjadi alat kemuliaan? Selama hidupmu, teladan hidupmu sesuai firman enggak? Nah, ini kan yang perlu kita pikirkan. Itulah sebabnya kita harus mulai berubah ya, dengan cara hidup yang tidak berkenan dan berusaha ya, dengan usaha dan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa hidup berkenan. Nah, perlu diketahui hidup taat ini memang melewati penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah proses perubahan manusia lama jadi baru. Tidak gampang kan? Ya, kebiasaan buruk dihilangkan itu tidak gampang. Nah, itu proses untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan buruk ngomong kebun binatang, mau berubah ngomong yang baik gimana? Gampang enggak? Enggak gampang. Nah, itu namanya proses penderitaan. Nah, bagaimana Pak bisa berubah seperti itu? Buah roh, salah satunya adalah penguasaan diri. Mau keluar binatangnya, langsung ada yang menahan. Nah, itu namanya tumbuh rohaninya sehingga memiliki buah penguasaan diri. Jadi Tuhan tidak hanya memerintah, tapi Tuhan sudah menyediakan sarananya untuk hidup berkenan. Karena Tuhan itu baik, sangat baik dan amat baik. Ya, supaya umatnya hidup berkenan bagaimana? Ya Tuhan memberikan sarana. Sarananya adalah taat firman. Taat firman itu sama saja dengan taat dipimpin roh. Karena semua isi Alkitab perjanjian lama maupun baru itu adalah berisi tentang bagaimana hidup berkenan. Jadi kalau taat ini artinya kita taat dibimbing Roh Kudus. Itu yang membuat kita dewasa. Dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Itulah definisi, itulah hakikat, itulah esensi kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya bukan beragama tok, ngikuti liturgi-liturgi rasanya sudah beragama. Itu dunia, tanda Tuhan enggak. Itulah sebabnya saya percaya Tuhan mengizinkan pandemi ini supaya menyadari esensi sebagai anak Tuhan itu seperti apa, bukan liturgi yang menjadi fokus. Aku sudah mengikuti daring, aku sudah mengikuti liturgi lewat online. Bukan itu, Tuhan tidak mengenal seperti itu, kan buatan manusia semua. Liturgi satu sinode dengan sinode lain kan berbeda. Yang Tuhan lihat itu adalah perubahan hidup kita ini loh. Berubah enggak dari konsep lama menjadi baru, konsep dunia menjadi konsep surgawi. Nah, ini setelah ini kalau Tuhan izinkan saya akan membahas tentang apakah kita sudah menghidupi hidup dalam kerajaan Allah sekarang selama dalam dunia ini. Ya kalau Tuhan izinkan ya itu yang akan saya sampaikan. Kalau enggak ya enggak tahu, tergantung apa yang Tuhan mau aja. Ya pewahyuan yang saya sampaikan ini. Ya. Nah, kalau menyadari proses itu harus dilewati, pasti dengan rendah hati dia akan mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Daud itu sudah dilantik, Samuel diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul. Langsung jadi raja? Tidak kan? Justru dikejar-kejar Saul. Tetapi dalam pengejaran Saul, Daud tidak mengapa Tuhan? Berarti bohong Nabi Samuel. Tidak. Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan. Itu orang rendah hati. Tidak nyalahkan kiri kanan, tidak berpegang pada logikanya aja. Tapi percaya Tuhan itu mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saya harap kita semua berpikir seperti itu. Ya, proses memang sakit. Kebiasaan buruk dirubah tidak mudah. Tetapi kalau tahu tujuannya baik, endingnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Mari kita belajar seperti Daud. Ya, dia tidak nyalahkan kiri kanan.
Mengapa? Sama seperti Habakuk itu. Mengapa orang benar harus mengalami seperti ini? Mengapa mataku harus melihat penderitaan umatmu? Nah, ayat selanjutnya Habakuk pasal 2-nya mengatakan orang percaya hidup dari iman. Nah, artinya kan percaya Tuhan. Nah, setelah itu pasal 3-nya, pasal terakhir, meskipun kambing domba terhalau dari kandang, buah dan tanaman tidak menghasilkan buah, tapi aku mau beria-ria dalam Tuhan. Itu artinya dia selesai dalam memahami siapakah Allah itu. Mari kita juga sama seperti itu. Ya, jangan nyalahkan orang lain aja. Nah, soal proses, sebetulnya Tuhan itu menopang, menghibur, memberi kekuatan sampai proses selesai. Firman-Nya Tuhan jelas mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu jaminannya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, bab Kau besertaku. Tuhan kan mengatakan dirinya sebagai Immanuel. Artinya dalam pergumulan pun Tuhan menyertai kita. Amin. Kuat bersama Tuhan kita bisa. Amin. Ya. Orang benar tahu di balik ujian dan proses hidupnya ada tujuan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nah, mari kita hidup berkenan. Hidup berkenan, Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakan orang berdosa. Jadi ini mengingatkan pentingnya hidup saleh. Hidup dalam ketaatan menghasilkan hidup saleh. Ya. Bagaimana orang yang salah itu benci dosa, bukan senang dusta, benci dusta, bohong maksudnya. Tidak. Orang salah itu benci bohong, jujur. Nah, itu yang disebut integritas, luar dalam sama. Nah, itu tanda-tanda orang saleh. Dengan mengatakan lebih baik menderita dalam hidup ini. Ya, dibully orang, sok suci, sok rohani, mau jadi pendeta apa? Tidak usah, yang penting kita menunjukkan integritas sebagai anak Tuhan. Tidak peduli dengan bulian. Pada waktunya orang akan melihat mana perbedaan orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh. Ya, daripada mengabaikan kebenaran hidup. Nah, hidup dalam kebenaran bermanfaat bagi diri sendiri. Sebab janji Tuhan itu pasti digenapi. Pasti, bukan moga-moga. Lah Pak, saya melihat seseorang yang salah hidupnya, tapi kok keluarganya kok susah. Nah, susah itu kan ada masalahnya. Ya, kemarin sudah saya mengajarkan mengenal Tuhan dengan benar itu. Nanti kalau diizinkan bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah, tentunya ada aturan-aturannya. Salah satunya bagaimana susah, kita suka memberi enggak? Kalau tidak pernah menabur, bagaimana bisa menuai? Ya, masalahnya kan gitu. Bagaimana Pak bisa menabur? Hidup aja susah. Nah, itulah dasar pemikiran manusiawi itu seperti itu. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Cuma kualitasnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak melihat saleh itu dalam sisi yang sudut pandang yang sempit. Kita melihat kalau dikaitkan dengan masalah materi, Tuhan itu ukurannya jelas, tabur tuai. Tidak pernah nabur ya tak pernah nuai. Ya. Hidup dalam kebenaran bermanfaat bagi diri sendiri, ya. Maka Tuhan akan memunculkan kebenaran hidupmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terang benderang, hak-haknya. Ya. Kita hidup ini kalau betul percaya itu tidak khawatir, tidak cemas. Apapun yang terjadi, tidak khawatir, tidak cemas. Kenapa? Karena Tuhan menjamin. Selembar rambut rontok pun Tuhan perhatikan. Sedangkan logikanya manusia itu setiap hari itu rontok itu pasti puluhan rambut. Ya, manusianya aja
Enggak peduli ya, saya ini mulai tipis rambutnya, di sini sudah mulai bodak. Ya saya baru memperhatikan karena yang potong rambut istri saya. Jadi kok makin bodak sekarang? Ya wis lumrahe wong wis tuwa. Jadi santai aja. Tetapi Tuhan sedang menggambarkan sesungguhnya Tuhan itu sangat peduli dalam hidup kita ini detail. Hal-hal yang tidak dipikirkan itu akan Tuhan sediakan. Cuma ada passwordnya, ya passwordnya hidup taat firman. Hanya itu sebetulnya, simple. Yang membuat sulit itu kan manusianya sendiri, pakai logika, pakai perhitungan, pertimbangan. Itu namanya belum pasrah sepenuhnya. Ya, belajar pasrah itu seperti gadis yang mau dipinang seorang pria. Prianya ndak ganteng, ndak sugih, ndak kaya, tapi si gadis mau menikah dengan pria ini apa? Ndak ganteng, ndak kaya, ndak populer, bukan artis. Apa sebabnya? Saya belajar berpikir melogika wanita yang mau dipinang pria. Karena percaya pria ini jujur, pria ini tulus, pria ini tanggung jawab, kan cukup. Kalau sebagai anak Tuhan hidupnya benar kan diberkati, sehingga dia mau dipinang oleh pria yang tidak kaya, yang tidak ganteng. Nah Tuhan juga begitu, Tuhan ingin kita ini seperti gadis itu loh, percaya. Kalau kita ini percaya, ya Tuhan pasti akan tidak mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ya. Tuhan menjaga, melindungi dari yang jahat. Nah, kota benteng, ya, walaupun di tengah pandemi, ya situasi seperti ini kan sulit sekali kan. Udara kan tidak kelihatan, apakah itu ada virus, bakteri atau tidak. Masa kita tidak mau keluar sama sekali, mengungkung, terus rumah kita dipasangi ventilator untuk menyaring udara, kan ya enggak toh. Kita ini percaya Tuhan itu menjaga, melindungi seperti biji mata. Nah, kita lihat aja mata. Kalau ada benda akan masuk ke mata kita kan langsung tolak. Jadi artinya apapun yang terjadi di tengah pandemi seperti ini itu pasti seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan ya jangan nyalahkan siapa-siapa, jangan nyalahkan orang yang bawa virus, tapi mari kita bangun hubungan. Ya saya percaya itu tujuan Tuhan adalah endingnya adalah bangun hubungan. Ya, kalau hubungan kita baik, saya percaya hidup kita ini masih berguna, hidup kita masih dipakai. Ya ada selembar rambut pun rontok, tidak ada virus bakteri yang bisa mengganggu kesehatan kita. Ya ayatnya jelas itu dalam Mazmur 32 ayat 10. Tetapi orang benar dikelilingi Tuhan dengan kasih setianya. Tuhan itu setia, artinya konsisten. Untuk menyatakan perjanjiannya, perlindungannya, berkat-berkatnya, jaminannya. Itu Tuhan. Tapi hidupnya harus bijaksana. Ya, maka kalau kita ini bijaksana, setelah mendengar uraian saya ini, pasti kita akan lebih cenderung mau hidup dipimpin dalam kebenaran. Ya, sehingga akhirnya bisa diberkati untuk jadi berkat. Ini yang terakhir, orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu firman tetapi tidak melakukan. Ya, diperingatkan berulang-ulang tidak mau. Ya, itu namanya orang fasik. Alkitab yang menjelaskan, tidak percaya buka kamusnya. Ya, jangan tersinggung dulu. Ya, jadi orang fasik itulah orang tahu firman tapi tidak melakukan. Mari kita belajar dari perumpamaan ini. Bangun rumah di atas pasir, bukan batu karang. Itu ditulis Matius 7 ayat 24-27. Jadi kita ini sepertinya bangun rumah, tapi dasarnya tidak ada. Dasar bangunan rohani, yang dimaksud ini tentunya rohani kan. Dasar bangunan rohani itu batu karang. Batu karang itu siapa? Kristus. Artinya dasar membangun rohani kita ini adalah kebenaran firman.
Kalau tidak, seperti bangun rumah di atas pasir, itu maksudnya. Yang kedua, benih ditabur, jatuh di tanah berbatu. Ya keras itu. Iku kan ngomongnya Pak Pendeta, gampang aja, sing nglakoni kuwi. Nah, Roh Kudus kan sudah ngomong, aku akan memberikan kamu kemampuan untuk melakukan firman. Artinya untuk menjadi pelaku firman itu bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Nah, masalahnya mau melangkah enggak? Kalau mau melangkah, langkah selanjutnya akan ringan. Nah, masalahnya kan enggak, itu namanya tanah berbatu. Kemudian tipis, ya percaya karena sedang susah. Percaya, setelah susahnya hilang, kembali lagi. Itu namanya tanah tipis. Kena panas, marah lagi sama Tuhan. Semak duri, ada kepahitan, kedengkian, kebencian, iri dengki. Ya, saya heran, anak Tuhan itu kok seperti itu. Ya, tetapi ketika saya heran seperti itu, Roh Kudus mengingatkan, ya itulah manusia. Manusia itu kan kompleks. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberi perumpamaan. Ya, saya sebagai gembala kan ya kepingin anak-anaknya hidupnya sejahtera, seneng, enak. Orang sedikit opo-opo wis melu seneng, ayem. Ya. Tapi kalau enggak ya susah kan. Ketika susah itu kan bertanya, Tuhan, apakah saya salah? Ya, saya introspeksi, baca Alkitab, lihat lagi ayat yang lain, kemudian bandingkan. Saya koreksi, bukankah selama ini kan saya sebelum khotbah kan berulang-ulang, apalagi di tengah pandemi di rumah ini ada doa, nonton TV, merenungkan firman, koreksi, buat khotbah baru. Nah, Tuhan ngomong, tugasmu hanya memberitakan firman sebaik mungkin dan jangan mengajarkan ajaran sesat. Selebihnya itu urusan yang bersangkutan. Oh ya sudah Tuhan, terima kasih. Ya, pokoknya hidup sesuai atau menjadi hamba Tuhan, menyampaikan firman sesuai dengan firman, tidak bertentangan, itu di mata Tuhan sudah cukup. Selebihnya itu urusan masing-masing yang mendengarnya. Berbatu, tipis, semak duri, atau subur. Nah, kalau enggak, maka ada ayatnya. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi menindas itu artinya dia tahu firman tidak melakukan. Dengan apa? Kedagingannya, itu lalim itu. Kejahatannya, dosanya. Itu artinya kebenaran ditindas, dikalahkan. Nah, kalau orang seperti itu berkenan enggak? Ya jelas tidak. Ya, jelas tidak. Roma 1 ayat 18. Nah, hidup tidak dipimpin terang, itu jelas orang fasik. Ya, kenapa? Karena lebih suka hidup dalam gelap. Suka berselisih, ya. Selisih itu apa ya? Ngeyel gitu ya. Pokoknya nolak. Ngejak debat, ya jangan dong. Kalau seperti itu kan namanya Anda calon jadi anggota DPR senang debat gitu ya. Ya jangan dong. Kalau anak Tuhan kan enggak. Ya anak Tuhan adalah dengarkan, renungkan. Ya introspeksi, dengarkan, renungkan. Kalau hanya dengar, renungkan, tidak introspeksi, ya firman itu yang balik saja, ya. Ya, banyak masalah dalam kehidupan sebetulnya karena salah memahami kebenaran, ya, belum hidup dalam perlindungannya, ya, belum hidup dalam perlindungannya. Kalau kita percaya, maka saya percaya Tuhan itu menjaga melindungi saya seperti biji mata. Terus tidak pakai masker, oh enggak, saya maskernya yang N95, jadi tidak perlu 2 lapis, tapi 1 lapis saja cukup, itu 90% sudah tersaring. Nah itu aja saya kasih minyak kayu putih ya, supaya yang masuk dalam lubang hidung saya ini sudah difilter oleh minyak kayu putih ya. Jadi bukan ngawur itu,
Tapi seandainya terpapar, ya sudah seizin Tuhan. Nah, ngapain banyak mikiran. Tetapi kalau tidak seizin Tuhan, ya tidak akan kena. Saya ingat akan firman yang mengatakan bahwa kita ini sebagai orang percaya ini dilapisi 4 lapis. Ya, seperti tudung bait yang dibangun Musa itu. Kain lumba-lumba, kain putih, kain domba yang dikasih merah. Nah, itu adalah gambaran bahwa kita ini perlindungannya berlapis-lapis. Kenapa? Karena kita anaknya. Ya, kalau saya melihat cucu saya, ya misalnya pergi keluar sebelum pandemi, ya saya ngomong pasti mengingatkan kepada ibunya dikasih jaket. Ya, supaya nanti dalam mobil yang ber-AC supaya tidak kedinginan. Nah, itu gambaran kakek kepada cucunya. Mosok kakek dunia aja mikirnya sampai sedetail itu. Tuhan tidak mikirkan kehidupan kita, perlindungan kita ini detail sekali. Kan ya tidak kan. Nah, itu artinya kita belum kenal Tuhan. Oleh sebab itu percayalah Tuhan, pasrah pada Tuhan. Pasti Tuhan menjaga, melindungi kita seperti biji matanya. Bahkan Dia selalu berserta. Sebab Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Immanuel. Solusinya, Ibrani 2 ayat 3. Bagaimana kita bisa luput jika kita ingin menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Artinya keselamatan yang kita berikan itu kan luar biasa. Bukan hanya untuk hidup dalam dunia ini sementara, tetapi sampai dalam kekekalan. Nah, berbicara tentang kekekalan ini, apakah di sana ada kehidupan, aktivitas, kegiatan? Ada sebetulnya. Nah, ini kalau khotbah ini kan terlalu jauh dulu. Yang penting kan khotbah sing hidup selama dalam dunia ini aja. Saya sangat yakin, itulah sebabnya saya mempersiapkan diri supaya nanti dalam kekekalan tetap berguna. Ya, kapan-kapan kalau Tuhan izinkan. Ya, yang sekarang aja lah di tengah pandemi ini gimana solusinya? Ya hidup yang benar supaya kita dilindungi. Hidup benar, kenapa? Karena anugerah di dalam paket keselamatan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar menurut kemauan Allah. Ya. Itu sebetulnya dasarnya dari Filipi pasal 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar menurut kemauan Allah ayat 13-14-nya. Supaya kita ini seperti bintang di tengah dunia yang gelap. Masuk kita anak terang kok takut khawatir seperti dunia yang takut dan khawatir? Mana iman kita? Ya, oh Bapak enak punya uang, diperhatikan jemaat, dikirimi. Itu namanya Anda masih jealous, Anda masih iri. Ya dulu ya enggak. Ya ketika mau jadi pendeta aja, wah diserbu, diserang, family. Ya sudah tenang aja. Mari kita percaya. Percaya kalau burung di udara dipelihara, mosok kita anaknya tidak dipelihara. Dilindungi ini gimana Pak? Tetangga saya, belakang saya itu, waduh, 5 keluarga. Nah, kenapa takut dan khawatir? Ya saya Joko Tonggo aja ngirim masakan, makanan supaya mereka tidak usah susah mikir makan. Ya gantian, bukan saya sendiri tentunya. Ya bahkan meninggal. Ya mendengar ambulan ngambil jenazahnya, ya tenang aja. Nah, kenapa? Depan juga kena. Ya memang kita di tengah pandemi, jangan kaget toh. Kiri kanan depan belakang kena. Tetapi kalau Tuhan menjaga melindungi kita seperti biji mata, maka tidak ada satupun virus, bakteri yang bisa kena. Kenapa? Karena hidup berguna. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu berpikir bagaimana saya berguna. Ya di tengah pandemi seperti ini, ya mikir ke tonggone lah. Ya lebih jauh lagi mikir ke jemaat, sing susah, sing kurang, piye carane. Ya gitu caranya, maka kita akan senang.
Ya, lihat itu di TV itu, The Hero yang mengatakan, adalah kebahagiaan kalau aku melihat orang lain bahagia. Nah, itu orang dunia aja bisa berpikir seperti itu. Masa kita anak Tuhan tidak bisa berpikir ke situ. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman itu ya dan amin. Berikan kami kuasa untuk melakukan firman-Mu, supaya kami bukan hanya tahu, tapi boleh mengalami semua janji-Mu yang luar biasa. Ampuni kalau selama ini kami mengabaikan firman, karena kami tidak mau masuk kategori orang fasik, tapi kami mau menjadi kategori golongan kelompok orang yang benar. Tolong kami Tuhan, dan kami bersyukur selama kami hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami memperbaiki diri. Dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kami pasti menjadi benar, berguna, tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, saya mendoakan Bapak Ibu. Bapak Surgawi, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online, entah yang ada di kota Ambarawa, sekitar, bahkan mungkin di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan tolong, bila kuasa Roh Kudus memperlengkapi apa yang sudah hamba sampaikan, sehingga firman tidak kembali dengan sia-sia. Kalau ada jemaat-Mu yang susah, Tuhan buka jalan. Komitmen mereka untuk hidup benar, Tuhan pun kami percaya disukakan hatinya, maka Tuhan pasti membuka jalan. Yang sakit dan mengikuti ibadah online punya komitmen di dalam hatinya untuk hidup benar, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Supaya melihat bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang hadir, yang ada, yang bisa dirasakan dan dialami secara pribadi. Berkati Tuhan, dengarkan doa kami. Dan tentunya semua permohonan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun engkau di jalan yang benar sampai akhir hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.